Selanjutnya contoh perhitungan waris. Contoh perhitungan waris nanti di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal waris. Diperhatikan, contoh soal yang pertama. Seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris sebesar 250 juta rupiah. Adapun ahli warisnya terdiri dari seorang istri, 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan, serta bapak. Sebelum meninggal ia punya hutang sebesar 6 juta rupiah, serta berwasiat hendak membantu pendirian masjid sebesar 4 juta rupiah. Hitunglah berapa bagian masing-masing. Penyelesaiannya, dari soal tadi diketahui harta warisannya adalah 250 juta. Ahli warisnya terdiri dari istri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan serta bapak. Kemudian orang yang meninggal dunia itu punya hutang 6 juta, wasiatnya 4 juta. Jawab di sini. Kita ketahui bersama bahwa sebelum harta dibagi, kita itu harus menunaikan apa yang menjadi kewajiban dari orang yang sudah meninggal dunia dulu. Di antaranya adalah hutang. Hutangnya 6 juta. Wasiatnya 4 juta. Hartanya sudah dizakati apa belum ya? Kalau dalam suatu soal itu tidak ada pernyataan harta belum dizakati, berarti kita anggap harta itu sudah dizakati. Jadi yang kita hitung hanya yang muncul di soal saja. Hutangnya 6 juta. Kemudian wasiatnya 4 juta, totalnya menjadi 10 juta. Berarti sisa harta yang bisa dibagikan berapa? 250 juta dikurangi 10 juta. Sisa harta yang dapat dibagikan nanti kepada ahli waris adalah 240 juta. Berlanjut ke jumlah bagian masing-masing ahli waris. Yang pertama, ahli waris dzawil furud. Ahli waris dzawil furud ada istri, ada bapak. Anak laki-laki dan anak perempuan bagaimana? Anak laki-laki dan anak perempuan di sini, anak laki-laki menjadi asobah, kemudian anak perempuan juga nanti menjadi asobah, tidak ada di dzawil furud. Jadi dzawil furudnya hanya ada istri dan bapak. Istri bagiannya 1/8 karena ada anak. Kemudian bapak bagiannya 1/6. Kenapa? Karena ada anak laki-laki. Jadi di sini istri terkena hijab nukson. Jumlah bagiannya yang seharusnya 1/4 karena ada anak menjadi berkurang menjadi 1/8. Kalau ini bingung tentang bagian-bagiannya, tolong dipahami, dipelajari kembali, kalau bisa dihafalkan bagian ahli waris dzawil furud yang ada mendapatkan 1/6, 1/8, setengah, 1/4, 2/3. Itu tolong dihafalkan 6A bagian-bagiannya siapa saja yang dapat sekian. Minimal ahli waris intinya. Jadi minimal istri atau suami bagiannya berapa, bapak, ibu, dan anak laki-laki, anak perempuan itu harus hafal bagian-bagiannya. Lah yang menjadi asobah, kalau tadi dzawil furud, yang sekarang yang menerima sisa. Berarti karena di sini ada anak laki-laki, berarti asobahnya adalah anak laki-laki. Anak laki-laki di sini menjadi asobah binafsi. Kemudian anak perempuan di sini jadi asobah. Asobahnya asobah bi ghairi karena di sini bersama dengan anak laki-laki. Jadi anak perempuan kalau di situ ada ahli waris anak laki-laki selalu otomatis menjadi asobah atau menerima sisa harta. Sisanya nanti berapa? Ya kita lihat saja. Apakah masih banyak, masih ada, atau mungkin tidak ada. Perhitungan bagian masing-masing ahli waris kita pelajari bersama. Di sini ada 2 cara. Cara yang pertama, ahli waris dzawil furud. Yang pertama itu ada istri. Bagiannya tadi 1/8, bapak bagiannya 1/6. Nah, ini menggunakan cara pertama itu mencari dulu asal masalahnya.
Asal masalahnya dicari dari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut 6 dan 8. 6 dan 8 di sini, ini dari sini. 8-nya dari penyebut bagiannya istri, 6-nya dari penyebut bagiannya bapak. KPK-nya 6 dan 8, kelipatan persekutuan terkecilnya 6 dan 8 adalah 24. Sekarang kita hitung bersama. Bagian istri adalah 1/8 kali 24 sama dengan 3. Nah, di sini berarti istri mendapat 3 bagian. Kita hitung 3 bagian dari pokok masalah atau asal masalah dikalikan dari harta tadi sisanya 240 juta. 240 juta tadi itu sisa harta setelah dikurangi hutang dan wasiat. 3/24 kali 240 juta ketemu 30 juta. Kemudian bagian bapak 1/6 kali 24. 24 ini adalah tadi asal masalahnya 24. Berarti 1/6 kali 24 sama dengan 4 bagian. Dihitung bersama di sini 4 bagian per asal masalahnya dikalikan 240 juta sama dengan 40 juta. Dihitung 30 juta ditambah 40 juta berarti yang sudah terbagikan kepada dzawil furud adalah 70 juta. Sisa hartanya berapa di sini? 240 juta dikurangi 70 juta menjadi 170 juta. Berikutnya ahli waris asobahnya. Berarti masih ada sisa harta sekian. Berarti ini untuk siapa? Untuk asobah. Nah, sekarang perhitungan ahli waris asobahnya. 2 anak laki-laki berarti 2 ini depan dikali 2 ini dari mana? 2 ini laki-laki, kita ingat laki-laki banding perempuan dapatnya 2/1. Berarti laki-laki ya bagiannya 2 yang di depan ini menunjukkan jumlah anaknya ini ada 2 kali 2 sama dengan 4. Yang bawah 1 anak perempuan, anak perempuannya hanya 1 dikalikan bagian anak perempuan kan tadi laki-laki banding perempuan 2/1, berarti ini 1 bagian kalau perempuan. 1 kali 1 sama dengan 1. Dijumlah 4 atas ditambah 1 bawah menjadi 5. Sekarang kita hitung bersama di sini bagian 2 anak laki-laki. 4 ini ke sini, kemudian 5 ini penyebutnya berasal dari sini, kalikan 170 juta ketemu 136 juta. Ini untuk 2 anak laki-laki. Berarti kalau 1 anak laki-laki mendapat bagiannya nanti ini dibagi 2 gitu ya. Terus kemudian 1 anak perempuan bagiannya 1 dari sini dibagi 5 ini kali 170 juta sama dengan 34 juta. Jadi perolehan bagian istri 30 juta, bapak 40 juta, 1 anak laki-laki masing-masing 68 juta. Karena tadi 136 juta dibagi 2. Dan perolehan bagian anak 1 anak perempuan 34 juta. Itu cara pertama. Cara kedua bagaimana? Sama, tapi tidak perlu mencari akar pokok masalahnya atau asal masalahnya. Langsung dihitung saja. Istri 1/8 kali langsung hartanya tadi, sisa harta setelah dikurangi utang dan wasiat. Ketemunya sama, bapak juga ketemunya sama, sisa hartanya sekian. Asobahnya gimana ngitungnya? Sama. Nah, perhitungannya hanya bedanya di mencari asal masalahnya dulu atau tidak, seperti itu.